Menurut ilmu kesehatan, 4 cara ini dapat mencegah penyakit saluran pernafasan loh. Kalau menurut pandangan Islam, gimana ya? Setiap manusia pasti memiliki kebiasaan yang baik atau yang buruk, dan dari kebiasaan ini dapat menimbulkan suatu dampak. Misal, seorang ayah dengan kebiasaan rokok dapat berdampak kepada anak yang beresiko mengalami penyakit pernafasan seperti ispa dan bronkitis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan pertukaran gas dalam proses pernafasan. Pada sistem pernafasan, bisa muncul beberapa gangguan penyakit seperti ispa, bronkitis, TBC, dan pneumonia. Tapi sebelum terjadi, kita bisa mencegah dengan beberapa cara. Cara pencegahan ini umumnya diketahui dari ilmu kesehatan. Tapi tahu tidak teman-teman, bagaimana sih menurut pandangan Islam? Yang pertama, yaitu mencuci hidung dengan berwudu. Dalam berwudu, kita membersihkan kotoran atau debu yang mungkin masuk melalui hidung dengan cara melakukan istinsyaq dan istinsar, atau menghirup dan mengeluarkan air melalui hidung. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena hidung mudah menyerap kotoran atau debu, dan dengan cara ini kita bisa membersihkan hidung. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari 3052 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika terbangun, ia mengira beliau mengatakan salah seorang dari kalian dari tidurnya, kemudian dia berwudu, maka hendaklah ia beristinsyaq atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya setan bermalam pada batang hidung orang itu. Seharusnya proses istinsyaq dan istinsar itu dilakukan dengan menghirup udara hingga batas atas hidung, bukan hanya memasukkan jari ke hidung atau menyekat bagian ujung hidung. Yang kedua, minum air mineral yang cukup. Dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air sebagai pembersih. Air berfungsi melarutkan mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernafasan. Yang ketiga, yaitu rutin berolahraga. Ketika tubuh aktif bergerak, sistem peredaran darah di tubuh yang kaya akan oksigen mengalir dengan lancar menuju jantung dan seluruh tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas 26, yang artinya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat fisiknya, lagi dapat dipercaya. Dan yang keempat, menghindari paparan polusi termasuk asap rokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang dapat merusak organ pernafasan. Dampaknya bisa fatal, bahkan menyebabkan kematian akibat penyakit kanker paru-paru. Selain itu, udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Contoh lainnya yaitu asap kendaraan dan asap pabrik. Untuk itu, jauhilah sumber polusi, dan apabila terpaksa harus berada di lingkungan penuh polusi seperti bekerja di pabrik, gunakan alat pelindung yang tepat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat pada orang lain, begitu pula membalasnya. Maka dari itu teman-teman, kita dianjurkan menjalani gaya hidup yang sehat dan senantiasa menjaga lingkungan sekitar agar tidak muncul polusi udara yang dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan. Selain itu, kita juga bisa mencegah paparan polusi dengan cara tidak memakan daun kering, sampah kering, dan sampah kertas. Kita dapat menggunakan cara lain seperti menjadikan daun kering menjadi kompos, botol plastik untuk minuman menjadi pot bunga, dan sampah kertas menjadi kerajinan yang bermanfaat. Atau pilah dan serahkan sampah kepada pihak yang tepat. Nah, dari cara-cara pencegahan tadi, mana yang pernah kalian coba? Semoga video ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang kekal. Thank you for watching.